Makin kesini, utang pinjol gak perlu dibikin pusing lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi bermasalah dengan pinjol, punya utang di aplikasi pinjaman online, yuk teman-teman, mulai sekarang jangan takut, jangan pusing, jangan stres ketika teman-teman mulai galbay pinjol. Ya, mulai terlilit hutang, mulai banyak ancaman, mulai banyak tekanan, tidak perlu takut lagi mulai detik ini. Ya, kenapa? Karena yuk kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum itu, yuk kita akan doakan dulu semuanya. Kita berdoa bersama-sama agar teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi situasi gagal bayar pinjol dan juga situasi menghadapi DC lapangan seperti ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan dimudahkan dalam mencari rezeki tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui teman-teman terkait masalah galbay pinjol, bahwa resikonya sebenarnya bukan sebesar atau semenakutkan yang kalian pikirkan. Resikonya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Resikonya sebenarnya cuman slik OJK. Di mana slik OJK itu akan bermasalah, akan menjadi dampak yang luar biasa buat teman-teman kalau teman-teman akan mengajukan pinjaman dan juga kredit di tempat lain. Ya. Karena dari slik OJK ini, teman-teman akan kesulitan nantinya untuk mengajukan pinjaman. Ibarat kata, nama kalian sudah di blacklist oleh BI Checking. Seperti itu teman-teman, itu adalah resiko terberatnya. Jadi, apakah masih ada alasan untuk pusing, untuk stres? Jawaban saya sih enggak, harusnya tidak. Nah, bagaimana kalau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kita akan mulai dulu deh, mulai dari untuk teman-teman yang masih awam, itu udah otomatis pasti akan takut. Yang paling sering ditanyakan itu adalah DC lapangan. Kapan DC lapangan akan datang menagih? Apakah pinjol A, pinjol B, pinjol C punya DC lapangan atau tidak? Lalu kemudian apakah DC di kota ini ada DC-nya apa enggak? Nah, itu paling banyak banget ditanyakan. Jadi saya simpulkan bahwa teman-teman sebenarnya nggak takut slik OJK, tapi teman-teman takut DC lapangan pinjol datang ke rumah untuk menagih. Cuman, coba deh kita tarik garis ulur ke belakang lagi. Apakah benar teman-teman takut karena hal itu? Atau jangan-jangan cuman teman-teman karena takut malu aja, ya, bukan takut kekerasan, takut DC-nya galak, tapi karena takut malu. Malu tetangga tahu, orang tua tahu, keluarga kerabat tahu, dan lain sebagainya. Kebanyakan sih karena malu aja. Nih, jadi dari sini kan kita sudah tahu ya, sumber akar permasalahan kita itu apa dan di mana gitu loh. Bagaimana cara menghadapinya sebenarnya kita udah tahu. Solusinya apa? Yaitu berusaha untuk ikhlas dan memasrahkan diri dan gak usah malu lagi. Semakin kita malu, semakin apa? Semakin kita mudah dimanfaatkan dan ditekan oleh mereka. Dengan kata lain, DC-DC pinjol itu kayak punya semacam kartu as kalian. Mereka bisa pegang kartu as kalian dan bisa menindas kalian dengan sesuka hati mereka. Menekan kalian, nanti ditakut-takutin nih akan datang, akan main ke rumah tetangga, akan ke Pak RT RW dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu senjata mereka untuk menekan kalian dan membuat kalian merasa pusing, stres, dan bingung harus ngapain dan bagaimana solusinya. Ya, benar nggak? Ancaman-ancaman seperti itu lebih menakutkan dibandingkan somasinya, dibandingkan slik OJK-nya, dan lain sebagainya. Nih, ada satu tips buat kalian, karena kita harus tahu bahwa DC lapangan bakal datang ke rumah kita atau tidak, itu adalah di luar kontrol kita. Jadi, tugas kita cuma satu nih sekarang, pasrah dan juga berdoa. Itu udah the best of the best. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kalian mau bergantung siapa? Mau menghapus data pinjol kalian? Nggak bisa. Sistem mereka pasti sudah punya backup data dan lain sebagainya. Mau secanggih apapun kalian sewa hacker dan lain sebagainya, nggak bakal data itu akan kehapus. Jadi itu udah di luar ranah kemampuan kita. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin mengontrol apa yang bisa kita kontrol, mengubah apa yang bisa kita ubah, yaitu pola berpikir kita, bagaimana kita menyikapinya, dan meningkatkan ibadah serta doa kita. Kalau sudah mentok seperti ini, jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya adalah dengan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu jauh lebih penting. Siapa tahu kita terjebak pinjol kayak gini, siapa tahu kita jadi bermasalah di pinjol kayak gini, rezeki kita seret, siapa tahu di ke belakang itu kita punya dosa yang mungkin kita nggak sadari, tapi ternyata dosa itu yang membuat rezeki kita seret. Ya, tidak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, saya pengen ngajak teman-teman semua untuk mulai
rajin beribadah, rajin melakukan amalan soleh, rajin bersedekah, rajin solawat. Banyak kok kayak contoh solawat Jibril, solawat penarik rezeki dan lain sebagainya. Ingat ya, solawat itu bukan semata-mata karena kita pengen duitnya aja kita bersolawat, enggak. Ya, tapi kita bersolawat karena kita tuluskan hati kalian karena cinta dan sayang sama Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, dan juga itu adalah amalan yang salah satu yang disukai oleh Allah juga. Jadi kalau kalian minta sesuatu, ya ada baiknya kalau kalian melakukan sesuatu yang memang disukai dari Sang Pencipta. Ya, sama manusia aja kalian bisa kok, sama atasan kalian, bos kalian, biar kalian kerjaannya dipertahankan, biar kalian naik gaji, biar kalian naik pangkat, kalian baik banget. Bos minta ini langsung diturutin banget. Nah, masa sama Allah enggak, ya kan? Jadi ya lakukan ibadah yang dia sukai, lakukan ibadah yang Allah sukai, dan ibaratnya kalau perlu sholat tahajud, rutinkan duha setiap hari, kencengin ya ibadahnya. Gitu loh, jadi analogikan aja, kalian sama bos kalian aja berusaha seramah mungkin, berusaha terlihat sebaik mungkin, ya hanya demi bos kalian. Kenapa sama Allah kalian gak bertingkah yang sama, gak melakukan hal yang sama? Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.